Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara Bina Tani TVRI Stasiun Aceh. Ya, saat ini saya berada di Gampong Lambada, Kabupaten Aceh Besar. Ya, seperti yang Anda lihat di sini cukup banyak jagung dan ini perkebunan mencapai 40 hektar. Namun tahukah Anda bahwa sebelumnya perkebunan yang ada di sini dimanfaatkan oleh petani setempat untuk menanam ganja, tapi tidak saat ini karena sudah diganti dan juga sudah disulap menjadi perkebunan jagung. Ikuti saya di Bina Tani TVRI Stasiun Aceh. Gampong Lambada berada di kaki Gunung Selawah Agam, pemukiman Lamteba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Sebelumnya wilayah ini pernah dicap merah dengan temuan tanaman haram ganja hingga beberapa hektar lahan dan menjadi salah satu daerah penghasil ganja terbesar di Provinsi Aceh. Namun kini telah dimusnahkan dan digantikan dengan hamparan jagung yang subur dan menjadi primadona baru untuk pertanian di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Besar. Melalui bantuan dan bimbingan GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria, kini lahan di Lambada telah dimanfaatkan secara produktif untuk kebun jagung. Menjadi sejahtera. Amin. Panen, Pak. Kebun jagung GTRA Kabupaten Aceh Besar memiliki luas 40 hektar. Lahan ini digarap oleh 25 orang petani yang berasal dari 11 kepala keluarga di Gampong Lambada. Penataan aset di lahan ini dilakukan melalui sertifikat program redistribusi tanah pada tahun 2019. Target kita 1.000 hektar di Aceh Besar untuk pertanian jagung, ada bisa kedelai, bisa yang lainnya sekalian disertifikat dan juga diberdayakan masyarakatnya. Tengah masa pandemi kita hari ini bisa membuktikan di 40 hektar ini bahwa 1 hektar kalau rata-rata 1 bulan 10 juta itu sebuah prestasi capaian yang biasa untuk memperbaiki ekonomi kita di tengah masa-masa pandemi. Hari ini dengan contoh yang ada di Aceh Besar ini, di desa Lambada ini, yang pertama kita memberi contoh kepada yang lain, kabupaten kota yang lain, bahwa bagaimana kita bisa mendorong tanah-tanah yang belum termanfaatkan itu bisa termanfaatkan secara maksimal. Ini udah beralih Pak, dulu sektor pembangunan sektor pertanian jalan sendiri, sekarang berkolaborasi Pak, semua pertanian, BPN yang asetnya di kita aset tanahnya kita legalitaskan, kemudian koperasi pemasarannya juga kita apa, jadi sudah pembangunan general Pak, umum. Masa pandemi seperti saat ini, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas untuk pemulihan ekonomi nasional atau program PEN. Salah satunya dengan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pertanian. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar telah gencar mencari lokasi pemberdayaan sejak tahun 2018. Namun pada tahun 2019 baru menemui titik terang. Lokasi ini telah dilakukan penataan aset pada tahun 2019 dan melalui kebun jagung GTRA diharapkan dapat menjadi program untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh, khususnya petani penggarap kebun jagung GTRA Kabupaten Aceh Besar. Sebelumnya wilayah ini juga pernah menanam palawija yang lain, seperti padi dan kedelai. Namun kendala air untuk persawahan membuat petani setempat bersama BPN Kabupaten Aceh Besar mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan. Pilihannya jatuh pada tanaman jagung. Di mana saat ini beberapa hektar sudah memasuki masa panen.
Pemilihan jagung bukan tanpa alasan. Selain nasi, jagung menjadi salah satu makanan yang kaya dengan karbohidrat. Bahkan dikonsumsi menjadi makanan pokok di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Amerika Tengah, Afrika, dan juga Indonesia. Selain itu, jagung juga menjadi bahan makanan ternak, bahan pembuatan tepung, produk farmasi, serta produk-produk kecantikan. Selain itu, bagian batang serta daun jagung juga bisa dimanfaatkan untuk pangan ternak setelah dilakukan fermentasi. Menurut Food and Agriculture Organization, pada tahun 2019, Indonesia masuk ke dalam daftar 10 besar negara dengan produksi jagung terbesar di dunia. Provinsi dengan kebun jagung yang luas diantaranya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Utara. Kedepan, bisa saja Aceh menjadi salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia, terlebih dengan dibukanya lahan di Lambada yang mencapai 40 hektar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mampir? Iya Pak, wah lagi panen Pak ya? Iya. Ya ini saya Koko Pak dari TVRI Aceh dan kita dari Binatani ingin tanya-tanya tentang jagung nih Pak. Sepertinya jagung lagi panen nih Pak ya? Sudah mulai panen. Dibuka ini untuk membantu kekeringan. Iya. Jadi tanpa tantangan kalau misalnya kita cuacanya nanti hujan, kalau di atas batangnya nggak ada problem apa-apa. Iya. Tapi kalau udah kita petik, kalau hujan nggak sempat kita jemur ini bisa berjamur. Oh begitu Pak ya. Nah ini perkebunan jagung ini kan mencapai 40 hektar Pak ya. Ini pertama sekali ditanam jagung di lokasi ini kapan nih Pak? Ini 3 bulan 10 hari yang lalu. Sebenarnya waktu kita mulai penanaman masih kurang peminat. Sekarang karena dilihat berpotensi, banyak juga masyarakat sudah ingin menanam jagung. Malah banyak masyarakat sudah mengharap bantuan untuk kayak mana bisa dia untuk berkebun jagung juga seperti saya juga. Iya. Nah kalau melihat potensi jagung sendiri Pak, dari pertama sekali tanam kemudian sampai sekarang ini sudah memasuki masa panen, seperti apa potensinya Pak? Potensinya lebih bagus daripada tanaman lain. Saya lihat misalnya kacang kuning kita misalnya dapat 1 ton. Kalau harganya 5.000 berarti 5 juta. Ini paling kurang ya, paling kurang 4 ton juga dapat 16 juta. Itu coba dibandingkan kacang kuning dengan jagung. Juga yang lainnya. Sedangkan rintangan jagung yang paling sulit cuman saat sudah berbuah. Sebelumnya nggak ada kesulitan dia. Ya. Sekarang perawatan dia pun mudah karena ada obat anti gulma. Kalau hamanya sendiri Pak di sekitar Lambada ini apa saja Pak? Apakah hama seperti babi juga ada di sini Pak? Kami yang sangat kesulitan, makanya kami selalu berbicara kayak mana pemerintah memberi pagar untuk kami, karena yang sulit kami atasi cuman babi. Kalau ulat dibilang yang lain-lainnya saya kira tidak seberapa sulit. Yang sangat sulit itulah babi. Kalau
tidak cukup pagar, rasanya di tempat tidur kita pun bisa terganggu. Ya, ini Pak, untuk rumputnya sendiri dalam 1 bulan itu berapa kali kita harus membersihkannya Pak? Enggak banyak, 2 kali aja kita semprot, sama sekalian dengan kita semprot ulat, udah berarti rumputnya sudah tersompor. Nah, kalau untuk hama Pak, apakah ketika kita lihat ada hamanya di jagung atau di pohon jagung kemudian baru kita semprot, atau memang ada jadwal rutinnya Pak? Dia berulat dengan tidak berulat membutuhkan penyemprotan, karena obat itu kegunaan 3 macam. Yang pertama dia hilang ulat, kedua bisa menyuburkan buahnya, batangnya, yang ketiga gulmanya mati. Ya. Tidak mesti kita ini udah berulat baru kita semprot, karena butuh subur, butuh juga tidak bergulma, gitu. Oh, berarti sekali semprot itu sudah ada 3 Iya. kegunaan untuk Kalau- perawatannya begitu ya? Kalau bisa saat pertumbuhan juga kita semprot sekali, saat mulai berbunga juga kita semprot sekali lagi. Ya, itu lebih sempurna dibandingkan kalau nggak ada rumput ataupun nggak ada ulat, nggak kita semprot, kekurangan dari kebesaran buahnya. Iya. Pak, ini kalau dari jaraknya Pak, apakah ada jarak khusus Pak antara satu gerombol jagung ini ke jagung Saya lain? udah 2-3 kali saya praktek tanam jagung. Yang pertama saya terlalu rapat, buahnya terlalu kecil, jadi hasilnya nggak ada. Kedua, saya belajar dengan praktek sendiri. Jadi jarak hari itu duluan saya potong pucuknya, rupanya dia nggak bisa mengisi bijinya kalau kita udah potong pucuknya. Iya. Tapi yang bagusnya di bawah buahnya kita buang daunnya supaya berisi semua. Daun di atas jangan dulu. Untuk apa juga kita potong ini, untuk cuman membantu kekeringan. Ya. Membantu mengeringkan jagung ini ya. Nah, ini Pak, kalau sudah dibuka seperti ini berarti sampai berapa hari bisa kita panen, kita potong ini Pak? Sebenarnya 5 hari lagi belum kita panen kita buka. Tetapi seandainya hujan di atas batang ini nggak berjamur kalau kita buka begini. Tetapi kalau kita harap sesudah panen kita baru menjemur, kalau nggak sempat kita nggak punya matahari, ini berjamur semua, bisa kita berjamur buang. begitu ya. Makanya kemudian harus dibuka begitu Pak ya. Iya, lebih bagus duluan dibantu kekeringan di atas batang dibandingkan sesudah kita panen baru kita keringkan. Ya. Oke Pak, jadi kalau hasil panen sendiri Pak, ini kan ada 40 hektar, berarti kalau dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan berapa ton jagung nih Pak? Itu kalau kita kira dari per meter, karena kalau kita kira seluruhnya bisa saja nanti ada gangguan. Tetapi dari hasil ukurnya kalau bagus semua itu hampir-hampir 10 ton. Kenapa kita bilang 1 bisa 1 meter itu 1 kilo. Jadi kan 10.000 kali 10.000. Ya. Tetapi nanti kadang-kadang udah ada gangguan binatang, karena kami yang nanam di sini di pertengahan hutan semua. Babi pun di sini nggak pernah dibasmi. Jadi udah terlalu banyak di sini. Bagus, dan bahan kering ini bisa menjanjikan kesuburan ternak. Tapi karena kami bahan nggak ada, ya terbuang saja, yang kami ambil cuma bijinya aja. Oke. Padahal itulah kalau ada dukungan pemerintah kami ke depan nanti untuk bahan pengolahannya, ini hati biji bisa kita ambil, bawah batang ini bisa kita ambil, batangnya juga bisa kita ambil, sampai dia sesudah kita ambil untuk kekenyangan binatang, dari binatang lagi bisa kita gunakan untuk pupuk lagi. Ya. Jadi berlipat ganda, berputar terus bisa berguna. Tetapi karena kami petani ini nggak ada bahan, ya apa boleh buat. Yang kami harap sekarang ataupun ke depan ini kan bisa didukung untuk yang bisa meningkatkan kehidupan begitu. Iya. Berarti untuk saat ini masih dimanfaatkan Masih untuk cuma biji ternak aja. begitu Pak ya. Untuk bijinya yang diambil ya. Biji aja, yang lain Oke. nggak ada dengan pengolahannya.
Baik. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Iya, sama-sama. Lain kali datang-datanglah ke Iya, Pak. kebun saya. Oke, Di Pak. mana kekurangan saya bisa juga bertanya, ya kan gitu. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanam tanaman jagung membutuhkan beberapa perhatian agar dapat tumbuh subur dan menghasilkan keuntungan maksimal. Salah satunya adalah proses pemilihan bibit, serta pengolahan tanah, perawatan, hingga masa panen. Bagi Anda yang ingin menanam jagung, pastikan memilih bibit jagung yang berkualitas dan juga unggul. Pilihlah tongkol atau buah jagung yang masih terbungkus rapat jika Anda menggunakan bibit buatan sendiri. Dari bibit itu, sebaiknya ambil biji pada bagian tengahnya sebagai bibit. Pada saat Anda mengolah tanah, pastikan tanah lahan Anda telah dibersihkan dari gulma atau rumput yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung. Tanah dibuat bedengan atau dicangkul dengan kedalaman 25 cm. Sebaiknya, sebelum menanam lahan, diberikan kapur atau melakukan pengapuran untuk menurunkan tingkat keasaman tanah. Agar jagung Anda subur, pastikan Anda memberikan pupuk yang cukup. Pupuk yang diberikan bisa berupa pupuk organik dan pupuk kimia. Menanam benih jagung ke lahan yang telah Anda siapkan dapat dilakukan secara manual atau juga dengan mesin penanam jagung. Keunggulan menggunakan mesin jagung ini salah satunya memastikan jarak tanam jagung yang ditentukan. Sementara, untuk Anda yang menanam secara manual, pastikan bibit jagung dimasukkan ke tanah dengan kedalaman 5 cm. Dan setiap lubang dapat dimasukkan 2-3 biji jagung. Setelah tanaman jagung mencapai ketinggian 30-40 cm, tanah harus dibersihkan lagi dari rumput-rumput liar atau gulma. Hal ini dapat dilakukan dengan cara manual, misalnya mencabutnya atau mencangkul, atau juga bisa dengan cara menyemprotnya. Setelah tanaman berumur 1 bulan, maka harus dilakukan penyiangan. Lakukan pengobatan secara rutin, minimal seminggu sekali agar jagung tidak terkena penyakit. Kemudian, juga lakukan pengontrolan hama perusak seperti tikus, burung, maupun babi. Setelah memasuki waktu tanam 3 hingga 4 bulan, jagung yang sudah tua bisa dipanen dari batangnya. Lalu kemudian dijemur hingga kering. Setelah jagung kering, buah jagung dapat disimpan atau dilakukan penggilingan untuk memisahkan biji jagung dengan jengkel jagung. Dan hasil panen jagung Anda pun dapat dipasarkan, baik untuk hasil pangan ternak ataupun pemanfaatan lainnya. Berkebun jagung memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia. Terlebih, tanah yang subur membuat pertanian di negeri ini memberikan banyak keuntungan. Jika saja dalam 1 hektar dapat menghasilkan 10 ton jagung dengan harga mencapai Rp4.000 per kilogram,
maka pendapatan petani dalam 1 hektar mencapai 40 juta rupiah. Jika dihitung total 40 hektar, maka total menjadi 1.600.000.000 rupiah. Maka setelah dibagi 25 orang petani, per orangnya akan mendapatkan 64 juta rupiah setiap 3-4 bulan masa panen jagung. Hal ini tentu cukup menjanjikan untuk memberikan kesejahteraan para petani. Maka tidak ada alasan lagi para petani menanam tanaman terlarang ganja yang memiliki resiko tinggi dan juga haram. Berkat kesadaran masyarakat dan kerjasama dengan GTRA Kabupaten Aceh Besar, lahan ganja berhasil disulap menjadi lahan jagung yang menguntungkan dan halal. Pemasarannya juga direncanakan akan diekspor hingga luar negeri, yaitu Korea Selatan. Baik pemirsa, demikian untuk Bina Tani kali ini, dan untuk Anda yang berencana menanam jagung, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi dan juga referensi untuk Anda, sehingga Anda bisa menjadi petani jagung yang sukses tentunya. Baik, langsung saja dari Gampong Lambada, Kabupaten Aceh Besar. Akhirnya saya Kuk Pamuji dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.